Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IAIN Pontianak, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam mempersembahkan video penyelesaian sengketa hak paten melalui tahap mediasi. Baiklah, mari kita saksikan bersama-sama. Inilah video dari kelompok 9. Selamat menyaksikan. Messi mempunyai sebuah brand minuman yang diberi nama Rebon Drink. Pada suatu hari, Messi secara tidak sengaja melihat postingan di Instagram. Ada sebuah brand minuman yang sama persis diberi nama Rebon Drink. Padahal sebelumnya, Messi sudah mendaftarkan nama brandnya di Kemenkumham. Messi pun tidak terima dan merasa dirugikan, sehingga ia pun menuntut pelaku tersebut ke jalur hukum. Namun, sebelum masuk ke dalam ranah pengadilan, mereka mengajukan sengketa tersebut melalui tahap mediasi yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Nah, bagaimanakah akhir dari perkara ini? Baik, selamat siang Ibu-Ibu. Siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Umi Kolsum SHMH selaku mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak yang berperkara. Sebelumnya saya mempersilahkan kedua belah pihak terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari penggugat, silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Messi Sapriantini selaku penggugat. Perkenalkan, saya Isma Abida sebagai tergugat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yakni berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, bahwasanya dalam pasal 4 disebutkan bahwa sengketa perdata diajukan di tingkat pertama, wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Baiklah Ibu-Ibu, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan tahap-tahapan dari mediasi. Yang pertama, dalam hal ini saya selaku mediator bersikap netral dan hanya memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk merundingkan terlebih dahulu permasalahannya. Yang kedua, saya akan mencari awal dari kesalahpahaman kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan menentukan dan menjadwalkan agenda berbicara dalam hal perundingan kesalahpahaman yang terjadi dalam perkara ini. Dan yang keempat, apabila negosiasi mendapatkan kata sepakat di antara kedua belah pihak, maka nantinya akan dibuat akta perdamaian yang menyatakan perkara ini selesai dan berakhir dalam mediasi. Baik, kepada Ibu Messi dan Ibu Ismah, apakah setuju? Setuju, baiklah. Baik, kita mulai saja mediasi pada hari ini. Pertama-tama, saya ingin mendengar terlebih dahulu perkara dari penggugat sehingga menggugat pihak tergugat. Baiklah, saya akan menjelaskan awal mula kenapa saya melaporkan saudari Isma Abidah ke jalur hukum. Nah, jadi saya secara tidak sengaja menemukan sebuah postingan di akun Instagram yang menjual suatu produk menggunakan brand saya. Padahal saya sudah mendaftarkan brand saya tersebut ke Kemenkumham. Nah, mungkin Ibu bisa melihat. Nah, Ibu bisa melihat ini logo brand saya dengan nama Rebon Drink dengan logo seperti ini, dan ini logo dari produk milik saudari Isma Abidah dengan nama yang sama dan hanya logonya saja sedikit berbeda. Baik. Terima kasih Bu Messi atas penjelasan dari permasalahannya. Baik, lanjut saya ingin mendengar penjelasan perkara dari pihak tergugat. Baik, terima kasih kepada Ibu Mediator atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kronologinya atas penjelasan-penjelasan dari Ibu Messi. Nah, jadi sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa brand saya itu sama persis dengan brand lain, yaitu brand saudari Messi begitu. Nah, kenapa saya tidak mengetahui? Karena yang membuat logo itu bukan saya sendiri, tapi ada tim di belakang saya yang membuat logo tersebut. Nah, saya juga kesalahan saya sendiri adalah saya tidak mengecek kembali dari brand saya itu apakah udah terdaftar hak patennya begitu. Nah, itu kesalahan saya. Yang pertama, saya mengakui kesalahan saya. Saya tidak mengecek hak paten dari brand dari saudari Messi.
Saya tidak mengetahui bahwa nama brand kita itu sama, yaitu Rebon Ring gitu kan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Ibu Mediator. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Mediator. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat dan tergugat yang telah menjelaskan kronologi dari permasalahannya. Bagaimana, apakah ada yang ingin disampaikan lagi mengenai perkara ini? Saya sangat merasa keberatan dengan penjelasan Saudari Isma Abida tadi, karena seharusnya sebagai pemilik suatu produk, sebagai owner dari produk tersebut, harusnya melihat dulu apakah brand tersebut sudah terdaftar atau belum sebelum ia membuat suatu brand. Nah, di sini saya sangat merasa terugikan ya, karena banyak dari konsumen saya yang mengira bahwa produk dari Saudari Isma ini adalah merupakan brand saya juga. Jadi banyak konsumen saya yang berpindah ke produknya Isma Abida ini. Baik, saya akan menanggapi terhadap penjelasan dari penggugat. Bahwasanya sebelumnya saya memang sudah mengakui bahwa ini adalah pure kesalahan saya. Saya sebagai owner dari brand Rebon Ring sendiri tidak mengecek terlebih dahulu apakah brand saya itu sudah memiliki atau sudah punya orang lain gitu kan. Saya tidak mengecek hak paten dari brand Rebon Ring sendiri. Jadi kenapa kita mengadakan mediasi, biar permasalahan ini selesai begitu, tidak sampai ke pengadilan begitu. Karena saya ingin melakukan iktikat baik dengan Ibu begitu. Apakah Ibu bersedia begitu memaafkan kesalahan saya begitu? Mungkin Ibu Mediator bisa memberikan jalan tengah untuk kami. Dari pihak tergugat, yaitu Ibu Ismah, tidak mengetahui sama sekali bahwasanya memang brand yang dimilikinya ini sama persis ternyata dengan brand yang dimiliki Ibu Messi. Tetapi di sini Ibu Messi sudah mendaftarkan terlebih dahulu brandnya ke Kemenkumham ya Bu. Iya. Dan di sini saya menangkap bahwa Ibu Messi mengalami kerugian diakibatkan karena sebuah brand yang sama persis dengan brand Ibu Messi ini, sehingga para konsumen ini seperti beralih ke brand Ibu Ismah. Ya. Baik, di sini saya melihat terjadi kesalahpahaman antara Ibu Messi dan Ibu Ismah ya. Dikarenakan tadinya kan Ibu Ismah merasa tidak tahu sama sekali bahwa memang mereka kan tidak sengaja untuk memplagiasikan kan? Ya Bu, karena saya potong ya Bu ya. Ya. Karena dari brand saya sendiri yang membuat logo itu bukan saya sendiri Bu, tapi ada tim di belakang saya yang membuat logo tersebut. Nah, dari apa? Saya menerima dari tim saya bahwa ini logo yang akan kita pakai untuk brand saya begitu Bu. Dan saya mengiyakan saja Bu. Nah, itulah kesalahan saya. Saya tidak mengecek logo tersebut apakah sudah dipakai. Ternyata logo tersebut sudah dipakai oleh brandnya Ibu Messi begitu Bu. Baik, saya kira di sini juga Ibu Ismah telah mengakui kesalahannya ya. Dan kita di sini berunding untuk melakukan titik temu atau menyelesaikan masalah antara Ibu Messi dan Ibu Ismah. Jadi saya kembalikan lagi kepada Ibu Messi, bagaimanakah nantinya kelanjutan dari perkara ini? Nah, kalau untuk saya sendiri, saya ingin meminta ganti rugi kepada Saudari Isma, karena semenjak adanya brand dari Saudari Isma ini yang plagiasi brand saya, jadi pendapatan atau omset saya menjadi turun drastis. Jadi saya ingin meminta ganti rugi senilai 10 juta rupiah, dan saya ingin Saudari Isma untuk mengganti brandnya, karena saya sudah terlebih dahulu mendaftarkan brand saya, dan ini adalah sertifikat bukti bahwa saya sudah mendapatkan hak paten atas brand saya. Jadi begini Ibu, apakah ada nego lagi terhadap uang yang Ibu minta gitu, sekitar 10 juta ya Bu ya. Nah, tapi saya sedikit keberatan Bu dengan nominal tersebut. Tetapi kalau untuk merubah brand dan logo dari saya itu saya sangat akan saya perbaiki itu. Tapi kalau untuk nominal 10 juta, apakah ada nego lagi Bu untuk itu? Karena menurut saya itu sangat berat sekali Bu, 10 juta begitu. Jadi di sini sebenarnya kita sudah mendapatkan kesimpulan. Di sini kita tinggal merundingkan bersama-sama apakah Ibu Ismah mau atau tidak untuk mengganti rugi dan menghapus atau mengganti nama
brand Ibu. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan Ibu Messi, bahwa katanya tadi Ibu Messi sudah mendaftarkan terlebih dahulu nama brandnya. Dan juga tadi Ibu Messi sudah melihatkan buktinya ya Bu ya? Iya. Ya, jadi di sini kita harus sepakat terlebih dahulu apakah Ibu Isma setuju. Baik Ibu Mediator, jadi saya setuju dengan tawaran penggugat bahwasanya penggugat meminta saya untuk mengganti kerugian sekitar 7 juta rupiah ya Bu ya. Iya. Dan saya akan mengganti brand saya dan juga termasuk logonya juga, saya akan mengganti itu semua. Nah, mungkin inilah jalan yang terbaik untuk kita berdua agar penyelesaian ini cukup sampai di sini begitu. Baik Ibu-ibu, di sini sudah ada akta perdamaian, jadi saya harap Ibu-ibu menandatangani akta perdamaian ini. Silakan Ibu Messi. Di sini ya Bu. Baik, silakan Ibu Isma. Sini ya Bu. Iya. Baik, mungkin perkara ini sudah terselesaikan dengan baik ya Ibu-ibu, dan berakhir dengan damai. Lalu secara resmi kita buat akta perdamaian yang sudah ditandatangani oleh Ibu-ibu tadi. Ya, Bu. Baik. Baiklah, silakan Ibu-ibu untuk salam perdamaian terlebih dahulu. Silakan Bu. Baik, kita akhiri mediasi ini ya. Terima kasih Ibu-ibu atas Terima kasih, Bu. ya, terima kasih Jo. Terima kasih Bu ya. Ya.